Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan kita mau lakukan, kita mau bayar harga untuk mencari Tuhan. Karena kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus sendiri bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Firman-Nya adalah kebenarannya. Alkitab katakan semuanya akan ditambahkannya kepadamu segala yang baik. Karena itu kita percaya kita perlu firman, karena di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai hidup, firmanlah yang akan menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang akan menerangi setiap langkah kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, either itu masalah yang silih berganti datang, ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, ada masalah rumah tangga, bahkan kesehatan, tapi kita percaya firman Tuhan itulah jalan keluarnya. Amin. Minimal firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan, tetap terus menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Ayo kita mulai hari bersama dengan firman, karena saya percaya janji Allah yang pasti akan tergenapi. Alkitab jelas mencatat bahwa bumi dan langit akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Secara khusus kami mau merenungkan firman Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena kami percaya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami penghiburan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa masih ada Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang kami alami. Karena itu ya Roh Kudus, bicara bagi masing-masing kami di mana-mana pun umat Tuhan berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah dan membukakan hati kami, sehingga kami mengerti firman, dan firman itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat ketiga. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama tentang kasus ini atau cerita ini, ya kan? Ayat 3 saja, ayat 3 saja. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, perhatikan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi ketakutan sudah dikasih dalam Tuhan itu manusiawi. Jadi ketakutan gak apa-apa pendeta. Betul, gak apa-apa. Yang menjadi masalah adalah keputusan setelah kita takut. Apa yang kita lakukan? Iya kan? Tapi bukankah Alkitab bilang Allah tidak memberikan roh ketakutan? Betul, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Daging kita lah yang takut. Amin. Daging kita memiliki takutan. Sehingga akhirnya ketika kita mendengar kabar, ketika kita mendengar berita, ketika kita melihat ada pergumulan masalah yang lebih besar dari apa yang kita mampu kita pikir, disitulah kita mulai takut. Yosafat mendengar kabar bahwa dia akan diserang dua bangsa yang besar. Lalu dia menjadi takut. Jadi sekarang permasalahannya bukan di takutnya, tapi setelah engkau takut, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan. Makanya ada dua hal yang mesti kita mengerti. Ketakutan yang mendatangkan keterpurukan, atau ketakutan yang mendatangkan kekuatan. Nah, bingung kan? Hari ini kita mesti ngerti bahwa apapun yang menjadi ketakutan saya, itu harus mendatangkan kekuatan buat saya. Kenapa? Karena ketika saya takut, saya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika saya takut, ketika saya berbeban berat, saya mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya roh Tuhan ada pada saya. Daging saya boleh takut, pikiran saya boleh takut, tapi roh saya harus menguasai daging dan pikiran saya. Katakan amin. Jadi jelas ya, betul Allah tidak memberikan roh ketakutan, karena yang takut bukan roh Allah. Daging kita lah yang mengalami ketakutan, daging kita lah yang mengalami kekhawatiran. Itu sebabnya bukan takut. Yesus pernah takut di Taman Getsemani, saudaraku. Dia mengalami ketakutan. Alkitab mencatat. Semua orang pernah mengalami ketakutan. Elia mengalami ketakutan.
Jadi kalau kita mengalami ketakutan oleh karena sesuatu yang belum kita lihat, it's okay, manusia. Tapi langkah apa setelah kita mengalami ketakutan itu yang akan menentukan apakah kita kuat atau kita menjadi semakin terpuruk dan semakin lemah. Sampai sini ngerti saudara ya? Sehingga akhirnya bukan soal ditakutnya, tapi apakah ketakutanmu hari ini mendatangkan kekuatan ketika engkau menyerahkan ketakutanmu, engkau menyerahkan pergumulanmu, engkau menyerahkan kekhawatiranmu. Dasarnya jelas. Yesus meminta kepada kita, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Sehingga akhirnya kita memahami, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau suatu hari nanti saya mendengar kabar, saya mendapati masalah dalam hidup saya, ada sesuatu terjadi mendadak dalam hidup saya nggak pernah prediksikan, saya nggak pernah inginkan, dan itu terjadi, it's okay. Takut normal. Tapi setelah saya takut, saya mengambil keputusan untuk datang berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Setelah saya mengalami ketakutan, saya tidak mau terpuruk dan tenggelam akan masalah saya. Sehingga akhirnya saya semakin takut, dan hancur dalam ketakutan. Ini yang iblis mau. Kita mulai takut dan akhirnya terpuruk. Ketika terpuruk kita mulai lemah. Dan ketika kita mulai lemah, kita mulai menghalalkan segala cara untuk merespon ketakutan kita. Itu bahaya. Tapi yang Alkitab catat dan ajarkan pada hari ini adalah tentang kehidupan Yosafat. Ketika Yosafat mendengar kabar ada laskar yang besar datang menyerbu setiap bangsa Israel pada saat itu, maka Yosafat mengambil keputusan untuk datang mencari Tuhan, untuk datang berdoa, bahkan menyerukan kepada seluruh orang Israel pada saat itu berpuasa. Amin. Bukan soal ketakutannya, tapi apakah yang akan engkau lakukan setelah engkau mengalami ketakutan? Ini yang penting. Amin. Sehingga akhirnya kita mengerti, takut it's normal. Ketakutan itu adalah buah dari daging. Setiap orang bisa mengalami ketakutan. Tapi hari ini kita mesti belajar. Ketika saya mengalami ketakutan, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya mengalami kegentaran, apa yang saya harus kerjakan? Amin. Hari ini kita belajar. Ketika saya takut, saya harus cari Tuhan. Ketika saya takut, saya harus berdiam diri di kaki Tuhan. Karena saya tahu pembelaan saya datangnya daripada Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu pagi hari ini dimanapun saudara berada, engkau mungkin memiliki ketakutan. Apapun ketakutanmu saudara, engkau punya ketakutan. Setiap orang punya ketakutan terhadap masalahnya, yang mungkin dia pikir tidak bisa dia tanggung. Amin. Kalau dia pikir dia bisa handle itu, dia akan berani, dia akan maju. Tapi ketika dia berpikir, saya udah gak bisa lagi untuk menghandle masalah ini, pergumulan ini, saya udah angkat tangan. Disitulah Tuhan turun tangan. Kuncinya adalah ketika engkau takut, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau takut, datanglah cari Tuhan. Ketika engkau takut, belajar untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, Tuhan akan membukakan hal-hal dahsyat dan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. Dua hal yang perlu kita ingat. Ketakutan yang mendatangkan kekuatan, atau ketakutan yang mendatangkan keterpurukan dan semakin hari semakin lemah. Keputusan ada di kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami mengerti bahwa takut adalah normal. Dan kami percaya Allah tidak memberikan kepada kami roh ketakutan. Tapi kami masih tinggal di dalam manusia daging. Kami masih tinggal dalam tubuh daging kami. Dan seringkali tubuh daging kami membawa kami tinggal dan masuk dalam sebuah ketakutan. Tapi pada akhirnya kami mau memutuskan Tuhan yang menjadi penolong hidup kami. Sehingga apapun yang membuat kami takut, kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang menyertai setiap kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Takut normal. Tapi apakah ketakutanmu itu mendatangkan kekuatan ketika engkau mencari Tuhan, atau ketakutan membawa engkau keterpurukan? Itu yang kita putuskan. Haleluya.